Shalom, salam jumpa dalam kasih Kristus, merdeka. Kita bersyukur untuk Tuhan karena hari ini kita boleh merayakan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Dan kita bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang usbu ini. Dan hari ini kita akan disegarkan dengan kebenaran firman Tuhan melalui renungan harian. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah yang menganugerahkan kebaikan bagi kehidupan kami bersyukur untuk Tuhan karena kami terus terpelihara dengan sempurna sampai di hari ini. Kami bersyukur untuk anugerah kemerdekaan yang Tuhan beri bagi bangsa kami. Dan dalam syukur ini kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami mohon hikmat dan kuasa Roh Kudus agar firman yang kami baca dan dengarkan menjadi pedoman yang menguatkan kami untuk melangkah di alam kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Amin. Firman Tuhan hari ini terambil dari surat Paulus kepada jemaat di Galatia, Galatia pasal 5 ayat 13 sampai 14. Begini bunyi firman Tuhan, kemerdekaan Kristen. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Demikianlah pembacaan Alkitab. Yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengar dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur karena hari ini 79 tahun kita mensyukuri alam kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 79 tahun bukanlah waktu yang singkat, waktu yang cukup lama. 79 tahun yang lalu kita boleh mengikrarkan hari kemerdekaan setelah perjuangan panjang yang dilewati oleh bangsa ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, berbicara tentang merdeka pasti semua orang ingin merdeka. Setiap orang, bahkan setiap bangsa mau merasakan kebebasan, kemandirian, kedaulatan, di mana kehidupannya tidak diatur, tidak ditekan, atau mengalami paksaan dan penjajahan dari pihak luar. Hari ini kita diingatkan dari firman Tuhan, Galatia 5 ayat 13-14, yang mengingatkan bahwa setiap orang Kristen adalah orang yang merdeka dalam Kristus. Setelah perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan Yesus Kristus untuk kehidupan seluruh umat manusia, kita adalah orang yang merdeka dari dosa, dari hukum Taurat yang membelenggu. Tapi bukan berarti ketika kemudian kita menjadi manusia yang merdeka, lalu kita menjadi bebas untuk melakukan segala sesuatu semau kita. Karena kemerdekaan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus adalah untuk membuat kita kembali pada kebaikan awal ketika Ia menciptakan kita. Ketika kita diciptakan dan dilihat Tuhan sebagai makhluk yang sungguh amat baik, maka ketika Yesus Kristus memerdekakan kita, kita punya tanggung jawab untuk menyatakan cita-cita luhur Allah bagi kita. Kita adalah manusia baik yang seharusnya menghidupi kehidupan ini sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan hidup yang berbuah bagi orang lain. Dalam pembacaan kita hari ini diingatkan bahwa kemerdekaan kita adalah kesempatan untuk melayani seorang akan yang lain dalam kasih. Itu berarti bahwa kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan bagi kehidupan orang Kristen adalah untuk memperhatikan kehidupan orang lain yang membutuhkan pertolongan, melayani orang lain yang perlu untuk merasakan pembebasan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan,
dalam spirit orang Kristen yang merdeka karena telah dimerdekakan Kristus, hari ini kita merayakan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 tahun. Ketika perjuangan dan pengorbanan telah dilakukan para pahlawan pada masanya hanya untuk menyatakan bahwa Indonesia merdeka. Sebuah kemerdekaan yang dibayar mahal dengan cucuran keringat dan darah. Dan ketika 79 tahun kita hidup dalam alam kemerdekaan, bukan berarti kita hidup semaunya. Kita pun sebagai orang Kristen punya tanggung jawab. Sebagaimana Kristus memerdekakan kita untuk melihat dan melayani orang lain, sebagai warga Indonesia, kita pun memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan kehidupan sesama anak bangsa. Cita-cita luhur para pendiri bangsa ini yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 adalah menciptakan negara yang merdeka, bersatu, adil, dan makmur. Kalau kemerdekaan telah Tuhan anugerahkan melalui perjuangan banyak orang, maka tanggung jawab kita adalah menjaga persatuan, mengupayakan keadilan dan kemakmuran. Pada hari ini, kalau kita lihat di sekeliling kita, masih banyak orang yang merasakan hidup yang tidak adil. Masih banyak orang yang jauh dari kata makmur. Kemiskinan ada di mana-mana. Lalu di mana tanggung jawab kita sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan Kristus untuk berbuat baik, tetapi juga sebagai anak bangsa yang bertanggung jawab di alam kemerdekaan ini. Biarlah renungan kita di hari ini mengingatkan kita bahwa sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan Kristus, tetapi juga dianugerahkan kemerdekaan sebagai bangsa Indonesia, kita punya tanggung jawab untuk melihat orang-orang lain agar hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Kita punya tanggung jawab bersama dalam perjuangan. Kini perjuangan kita bukan lagi dengan keringat dan darah, tetapi perjuangan kita adalah untuk memperjuangkan keadilan dan kemakmuran bagi segenap masyarakat Indonesia. Maka jangan tutup mata kita untuk orang-orang di sekitar kita. Ayat 14 pembacaan kita diingatkan kembali. Salah satu hukum yang terutama dalam agama Kristen, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Sekiranya kita dapat menjadi orang yang peduli memasuki usia kemerdekaan Indonesia yang ke-79 ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita untuk melakukan yang terbaik demi bangsa Indonesia untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk Tuhan atas kasih setia-Mu dalam kehidupan kami, atas kemerdekaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami anak-anak Tuhan, sehingga kami dapat hidup dengan kemerdekaan tanpa kuk perhambaan dosa dan belenggu hukum Taurat dengan berbagai macam syaratnya. Kini Tuhan telah membebaskan kami, dan kami punya tanggung jawab untuk menyatakan bahwa Tuhan menciptakan kami untuk tujuan yang mulia. Tuhan tolong kami agar menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup baik dan benar dalam setiap peran dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan bagi kami di tengah kehidupan keluarga, gereja, bermasyarakat, dan bernegara. Biarlah kami dapat menjadi orang-orang yang peduli penderitaan orang-orang lain di sekitar kami, terutama di tanah Papua yang kami cintai ini. Biarlah kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar bertanggung jawab di alam kemerdekaan ini. Kami bersyukur untuk Tuhan, untuk kasih dan penyertaan Tuhan. 79 tahun bangsa Indonesia hidup dalam alam kemerdekaan. Biarlah perjuangan para pahlawan kami tidak menjadi sia-sia, karena cita-cita luhur mereka akan dilanjutkan oleh kami yang hidup di alam kemerdekaan ini. Mampukan kami Tuhan untuk menciptakan bangsa Indonesia yang bersatu, adil, dan makmur,
Dalam setiap peran dan tanggung jawab kami, Tuhan tolong dan Tuhan mampukan kami. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati para pemimpin bangsa dan negara kami dari pusat sampai ke daerah-daerah untuk menjalankan roda pemerintahan dengan takut akan Tuhan, untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terutama anak-anak Tuhan yang Tuhan pilih di segala lini. Biarlah dengan hikmat-Mu mereka dapat mengupayakan yang terbaik bagi bangsa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan kami serahkan seluruh kehidupan kami. Biarlah terus dituntun dan dipelihara oleh kasih dan berkat Tuhan. Amin. Demikianlah renungan harian kita di hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita. Shalom.